Ada KDRT nggak di rumah itu? Kalau Apakah sekarang Paula sebenarnya punya bukti yang kuat untuk membalikkan keadaan sebenarnya? Kalau secara bukti ada. Kasus itu ya? ya sebelum ada kasus tanggal 21 April tahun lalu itu 2024 itu memang beliau pernah beberapa kali Minta cerai? minta cerai. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Paula, Halo Mas Dedi. gue tuh sebenarnya paling malas bahas-bahas tentang rumah tangga orang. Gak pernah mau ikut campur rumah tangga orang. Cuman kalau ini satu, kalian teman gue gitu ya, lu teman gue juga. Terus yang kedua, konteksnya adalah yang gue baca bahwa lu mau menuntut hakim ya. Jadi ini menarik nih. Ini bukan masalah rumah tangga lagi nih. Ini masalahnya lebih besar daripada itu nih. Tapi kita ini dulu ya, kita mulai dulu ya. Iya. Ya, oke. Endingnya kan keputusannya kalau nggak salah adalah perselingkuhan, benar nggak? Iya, orang ketiga. Iya, orang ketiga. Artinya perselingkuhan lah ya kalau kita ngomong kasarnya lah ya. Nah, itu yang lu keberatan kan? Iya. Oke. Karena tidak ada bukti atau gimana? Tidak ada bukti konkret di pengadilan. Tidak ada bukti konkret. Karena kan membuktikan sebuah perselingkuhan itu kan cukup panjang ya gitu. Dan mereka tidak bisa membuktikan karena siapa yang mendalilkan itulah yang dia yang membuktikan gitu. Dan di pengadilan kita semua saksi, semua bukti itu tidak mengarah ke perselingkuhan gitu. Oke. Kalau semua saksi bukti tidak mengarah ke perselingkuhan, kenapa endingnya ketuknya perselingkuhan? Itu dia juga, kita juga mempertanyakan itu karena kan kalau misalnya mungkin nanti lawyer saya yang bantuin ya. Jadi kalau di pengadilan itu di undang-undang itu untuk di labelin ini adalah perselingkuhan itu kalau nggak salah ada saksi 2 atau 4 saksi Mas? 1 saksi itu kan bukan saksi. Agak deketan Mas. Oke. Intinya gini sih sebenarnya. 1 saksi itu kan saksi gitu kan. Kalau misalnya di situ ada saksi keterangan orang gitu ya, itu dinilai seharusnya 1 gitu. Nah kemudian itu harus didukung dengan bukti yang lainnya juga. Misal contohnya ada bukti surat, ada bukti video atau macam-macam. Tapi itu kalau video juga harus terverifikasi ya. Yeah. Tapi kalau misalnya nggak terverifikasi, artinya itu kan bisa dikatakan bukti yang nggak valid. Artinya tidak ada bukti fisiknya kan? Bukan bukti fisik, tetapi bukti yang secara terang menyatakan terjadi perselingkuhan. Seperti video, surat, nah, video, dan sebagainya. surat, atau misal mergokin langsung gitu kan. Misal contoh begini, definisi tentang selingkuh ini sebenarnya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau bisa dalam pendekatan secara umum, orang kan menilai bahwa itu ada contoh gitu kan, hubungan badan lah, kan gitu ya. Nah kalau misalnya gitu, di dalam persidangan kan ditanyain waktu itu gitu kan, ketika lo masuk ke dalam kamar itu gitu kan, apa yang terjadi ketika itu? Si Paula kelihatan gugup nggak? Nggak, dibilang biasa aja gitu kan. Terus udah gitu posisinya di mana sih gitu kan? Misal contoh begini, ini Paula di sini, ini saya di sini. Gimana caranya? Apa gitu kan? Nah lengkap masih pakai baju. Gini saya potong Paula. Ini kan endingnya adalah bukti kan tidak ada ya, bukti nyatanya ya. Benar nggak? Video nggak ada. Benar kan? Betul. Video nggak ada, bukti-bukti lain nggak ada. Artinya kan ini cuman perdebatan argumen dong. Iya. Benar dong. Yang satu menuduh adanya perselingkuhan, yang satu mengatakan, lu mengatakan bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Gitu doang kan intinya kan. Betul. Nah, oke. Artinya harusnya tidak bisa dinyatakan perselingkuhan, betul? Itu maksudnya kan? Iya. Karena mungkin kita juga nggak tahu ya Mas pemikiran dari pihak sana perselingkuhan itu seperti apa gitu. Karena kemarin juga sempat dibahas juga dengan kita berbicara dengan lawan jenis, katanya satu meja makan aja dibilang saya perselingkuhan, bukan muhrim. Seperti itu. Dan sebenarnya saya mengakui juga sih, maksudnya mengakui dalam arti saya juga banyak salah. Saya kan belajar Islam juga baru ya, saya belajar agama. Jadi memang di saat waktu itu saya juga lagi mempelajari. Memang rumah tangga kita tuh bukan rumah tangga yang kalau ketemu lawan jenis tuh yang begini gitu. Memang biasa aja ngobrol atau curhat sama lawan jenis tuh biasa aja karena beliau pun melakukan hal seperti itu gitu. Dan di sini ini adalah teman sahabat beliau yang sudah 25 tahun dan yang mengizinkan masuk ke rumah tersebut adalah beliau gitu. Jadi saya bingung juga gitu. Ngobrol di meja makan
dibilang bukan muhrim. Di situ diakses semua mbak bolak-balik, security bolak-balik, semua ada di situ. Di kamar pun juga tidak ada kondisi terkunci. Anak saya bolak-balik, mbak juga bolak-balik. Karena di situ saya hanya curhat ya, ngobrol gitu. Ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu, karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya Boleh gitu. tahu nggak sih curhat tentang apa ini? Tentang ya terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sering marah. Saya bingung nih marahnya kenapa ya? Saya salah apa lagi ya gitu. Jadi aku pengen lihat pandangan laki-laki itu seperti apa sih gitu loh. Oke, Paula, gue bukan belain lu ya di sini. Cuman bukankah konten, maaf ya, gitu ya. Kan jujur aja dari dulu banyak konten kalian yang gue nggak setuju gitu ya. Tapi ini gue nggak mau bahas itu. Tapi bukankah konten kalian itu kalau di rumah itu bolak-balik mundar-mandir, orang masuk kamar dan sebagainya, kadang-kadang begitu juga. Iya, memang bebas sih. Bebas kan? Artinya itu bukan hal yang aneh dong sebenarnya, bener nggak sih? Betul. Maksudnya konten lu, Raffi. Raffi kan kontennya juga, wah semua pegawai bisa masuk kamar, teman masuk kamar, gitu kan intinya kan. Jadi betul, setuju. agak menurut gua agak aneh ketika tidak ada buktinya, menurut gua agak aneh ya, karena ngelihat konten kalian seperti itu. Nah, kalau memang ini tidak ada perselingkuhan, ketika lu dituduh selingkuh, ini lebih ke harga diri dong artinya. Sebenarnya saya mikirin anak-anak sih mas, mentalitas mereka. Oh. Dan kedua orang tua saya, terutama ibu ya. Oke. Karena pemberitaannya kan terlalu masif. Dan saya udah selama ini diem. Kan kemarin Mas Dedi juga bilang kenapa diem. Karena buat saya bisa aja konfront di media. Tapi buat apa? Balik lagi kan. Namanya sebuah perceraian itu pasti kesalahan dua belah pihak. Saya juga merasa saya punya salah. Saya belum menjadi istri yang sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Dan saya masih banyak belajar. Jadi buat saya ini sudah terlalu jauh fitnahnya. Yang nantinya anak-anak saya tuh tumbuh besar, mereka laki-laki yang bisa mengakses gitu loh. Bahwa ibunya seperti ini, ibunya dibilang istri durhaka gitu. Kayak buat saya kayak, wah ini udah, saya harus pick up untuk anak-anak saya sih. Karena selama ini saya menjaga mental mereka untuk ya udah tetap diam gitu loh. Supaya mereda semuanya. Tapi ternyata hampir setahun lebih malah kok nggak reda-reda ya gitu. Jadi saya saatnya untuk membela diri untuk Keanu dan Kenzo gitu. Oke. Paula, gue keluar dulu dari kasus perselingkuhan ya. Maksudnya kita keluar dulu dari kasus itu. Tadi lu kan bilang curhat tentang bagaimana mengatasi suami. Mengatasi suami ini definisinya apa? Bukan, kadang-kadang tuh ya biasalah, namanya suami istri kan suka miskom gitu. Jadi mungkin ya namanya rumah tangga pasti banyak, seumur hidup tuh adalah pembelajaran mas gitu. Dan saya paham bahwa rumah tangga itu ibadah yang terpanjang gitu. Nah memang aku merasa saat itu kesulitan gitu, kayaknya apapun yang saya ngomong atau apa yang saya lakukan kok kayaknya selalu salah gitu loh. Saya merasanya seperti itu. Jadi saya butuh bantuan orang lain untuk ini gimana ya, yang tahu karakter dia seperti apa. Tapi dia pun juga sama. Jadi orang tersebut ini itu biasanya orang tengah kita. Jadi kalau misalnya kita lagi berantem, curhatnya ke dia juga. Iya, beliau pun juga tolong dong kasih tahu istri gua. Oh, jadi orang tengah nih ceritanya. Iya, orang tengah. Gitu. Tadi kan lu mengatakan bahwa selama ini lu difitnah kan. Iya kan? Nah, terus lu mau membela diri kan. Gua mau tembak langsung boleh? Tembak gimana? Gua tembak pertanyaan langsung boleh? Boleh, apa ya? Ada KDRT nggak di rumah itu? Kalau nanti lawyer saya yang jawab deh kalau itu. Lawyer aja yang jawab. Ada video juga yang katanya didorong lah atau apalah gitu. Tapi sebatas itu, atau kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Cuman saya penasaran aja karena kalau tadi mendengar cara Paula ngomong yang pertama agak beda sama yang kedua nih. Paula ngomong pertama ketika lagi curhat di kamar itu ngomong
gimana ngadepinnya gitu. Gimana, karena saya bingung kan. Secara psikologis sih gue ngelihatnya bukan ngadepin omongan-omongan biasa nih. Kalau nggak tahu ya, makanya gue nanya gitu. Apakah ada KDRT di rumah tangga itu? Kita hanya cuma bisa bilang begini. Di persidangan kita memang menghadirkan ahli ya untuk menganalisis video. Video gitu apa? Aja. Ya video yang perlu dilihat gitu kan, apakah ini merupakan suatu asli atau tidak, valid atau tidak, ada macam-macam gitu kan. Ya sebenarnya itu kan kita memang upayakan untuk tidak dipublis ke publik ya, kan gitu. Sama dengan tidak dipublish ke publik videonya atau tidak dipublish ke publik bahwa ini ada KDRT, itu dua hal yang beda. Iya, itu dua-duanya gitu ya. Dalam artian begini ya, kita cuma pengen mau bilang bahwa ini kan untuk kepentingan dari anak. Itu makanya ini persidangan secara tertutup gitu kan. Okay. Kita nggak pengen gitu kan, apapun yang ada dalam persidangan itu berakhir pada si anak. Kalau misalnya ini memang mau dipublis semua yang ada gitu ya, artinya itu akan dikorban itu cuma anak. Okay. Itu aja sebenarnya, sesederhana itu. Oke, jadi artinya di sini tidak menjawab ya ada KDRT. Saya nggak mau jawab ya? karena ini terkait dengan persoalan karena apa yang mental ada di anaknya ya. Iya, kita akan menjaga itu. Kan bisa aja dong nanti ini bisa dilihat pada anak-anaknya kan. Iya, iya. Tapi nah, apa bedanya? Apa bedanya dengan pihak tersebut mengatakan ada perselingkuhan juga ke anak juga kan? Enggak, itu kan pihak sana. Oke, dari pihak Anda nggak mau. Sedari awal saya tuh sudah bilang saya tidak mau seperti mereka. Apakah sekarang Paula sebenarnya punya bukti yang kuat untuk membalikkan keadaan sebenarnya? Itu aja deh. Ya, Paula. Kamu. Oh. Sebenarnya dalil ada di dia. Dalil ada di dia. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Ketika dia bilang itu pada perselingkuhan, apa buktinya? Kalau nggak ada, berarti nggak ada dong. Maksud saya, apakah Paula sebenarnya punya peluru juga untuk melawan? Kan ini nggak dipublikasikan kan? Ya. Tapi saya boleh dong bertanya, apakah sebenarnya punya peluru juga untuk melawan sebenarnya? Kalau secara bukti ada. Ada buktinya. Ada, gitu. Ada. Oke. Dan itu juga sebagai kunci ada, gitu. Nah sekarang itu yang mendalilkan mereka loh. Saya paham, cuman kan konteksnya. Tadi Paula mengatakan bahwa ini di masyarakat udah bertubi-tubi kan. Itu masalah. Nggak berhenti kan. Iya. Nah kalau di masyarakat udah bertubi-tubi tidak berhenti, kan cara menghentikannya sebenarnya adalah pihak itu diam dan mengatakan itu tidak benar, ya kan? Atau Paula punya bukti lain yang lebih kuat, yang bisa membuat Anda posisinya lebih baik gitu kan? Iya, Itu alasan kenapa gua nanya apakah ada KDRT apa tidak tadi. Sebenarnya kita sudah melakukan satu cara sih, kita ke Komisi Yudisial kemarin. Oke. Untuk melaporkan hakim. hakim. Ya, karena melanggar, menurut kita dugaannya melanggar kode etik, karena kan dari pihak pengadilan yang menceritakan secara detail apa yang terjadi di dalam persidangan. Karena ini persidangan tertutup ya. Betul, kita benar-benar menjaga anak gitu mentalitas, tapi kemarin tiba-tiba dari pihak pengadilan membeberkan isi dan di dalamnya itu sampai tuntutan apa semua gitu, sampai ada dikatakan sebagai istri durhaka segala macam, itu ada di situ gitu. Oke, itu sampai tuntutan lu per bulan berapa dan sebagainya dikeluarin semua loh. Nah, gue takutnya kan orang-orang akan berpikirnya, wah ini gara-gara tuntutannya terlalu besar kan. Ada nggak yang kesana? Ya kita balik lagi ya Mas, jadi kita tidak bisa mengontrol opini orang gitu. Tapi ya pasti banyak lah. Nah, kayak gitu. Oke, pembelaan lu apa kalau di situ? Gak ada sih, gak ada. Karena buat saya yang saya minta itu memang yang dibutuhkan gitu, memang hak kita gitu. Makanya nanti mungkin lawyer bisa menjelaskan apa itu mut'ah, apa itu idah, dan apa itu yang kebutuhan-kebutuhan yang tertunda. Soalnya kan ada beredar katanya per bulan 800 juta gitu. Iya kan? Enggak lah. Jadi gini Mas, gini. Kita tuh menduga bahwa di situ kan ada profesionalan lah ya. Terutama pada saat ada 3 sekuen ya. Pertama di persidangan. Persidangan. Kemudian kedua di antara persidangan menuju putusan.
dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, saya jelasin persidangan ya. Persidangan tuh banyak bentuk sebenarnya gitu kan. Nah, salah satunya aja lah ya. Kita tuh nggak pernah ngomong soal adanya sertifikat gitu kan. Tahu-tahu itu ditanyain, mana sertifikatnya gitu Sertifikat kan. apa? Rumah gitu kan. Pada saat sidang di tempat. Sidang di tempat itu menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Walaupun dalam proses persidangan itu kita bertanya, ini kondisi rumah, ini kondisi kantor, ini kondisi rumahnya Paula. Nah, itu sebenarnya juga nggak relevan kalau misalnya itu ditanyain gitu kan. Karena kita tuh nggak mempermasalahkan soal harta gunung gini gitu ya. Itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di antara itu, berapa hari yang lalu tuh sebenarnya dalam agenda persidangan itu sudah ada kesepakatan yang namanya ekord. Ekordnya itu adalah kegiatan yang secara elektronik aja gitu. Nah, itu untuk mengeluarkan putusan. Nah, itu udah kesepakatan. Tapi ada pemohon dan kuasa hukum pemohon itu datang. Persidangan dibuka. Ketika persidangan dibuka, kami tidak diberitahu. Ya jadi pertanyaan begini aja sebenarnya. Kita kan udah sepakat kan untuk namanya ekord gitu. Dan itu yang menentukan hakim sendiri loh. Dan kemudian kenapa itu dibuka itu persidangan? Oke, karena kan kemudian kita nggak dari tahu juga. pengadilan udah membuka isi persidangan kan? Enggak, ini kan kita untuk ekord putusan. Itu kita tinggal terima aja dalam email. Bukan. Terakhirnya kan persidangannya hakimnya udah jumpa pers juga kan? Pertanyaannya, seberapa penting sih melakukan konferensi pers? Ini kasus biasa loh. Kebetulannya aja artis, kan gitu. Apa hal yang penting untuk disampaikan oleh seorang juru bicara atau humas gitu kan? Dan kemudian pertanyaannya lagi gitu kan. Sebenarnya diperbolehkan dalam konferensi pers itu apa-apa aja sih sebenarnya gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Cukup diktum aja atau yang lain-lain yang masuk kepada materi persidangan dan sampai kepada yang lain-lain itu juga harus disampaikan sampai dikatakan ini ada pihak ketiga, ini selingkuh, dan kemudian setelah itu ini sebagai istrinya Nusus gitu ya. Nah, dalam konteks itu gitu kan, orang kan bisa ngambil aja, mengquote, kemudian macam-macam, dan kemudian setelah itu ada yang komen macam-macam. Nah, dengan begitu ini kan persidangan tersendiri bagi Paula jadinya. Iya, kan akhirnya kan jadi sosial liar kan. Liar, nah, yang dituntut Paula sekarang apa? Yang kita itu cara hakimnya itu. Cara hakimnya? Ya. Oke. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, kode etik. Makanya ke yudisial. Ya. Oke. Kalau masalah perselingkuhannya? Perselingkuhannya, ya di situ saya menegaskan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan gitu. Ketetapan hakim pada saat itu dinyatakannya ada perselingkuhan. Tidak ada ya, tidak ada omongannya. Itu kesimpulan itu terakhir. Dalam artinya begini, tadi kan ada fakta-fakta persidangan ya. Jadi kemudian ada keterangan orang dan kemudian juga ya keterangan orang aja sih sebenarnya gitu yang kita tanya-tanya tadi itu nggak ada secara langsung mendapati terjadinya perbuatan kayak gitu ya. Nah, itu yang disimpulkan ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini sebenarnya ini kan sesuatu yang bukan, maksud saya apakah pihak ketiga ini, masalah pihak ketiga ini memberatkan Paula juga nggak di persidangan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke, berarti tidak ada perselingkuhan dong secara hakim, secara keputusan. Di dalam pemeriksaan saksi itu nggak ada terbuka ya. Nah, tetapi pada saat konferensi pers dikatakan ada pihak ketiga dan ini perselingkuhan. Pertanyaannya adalah apakah itu benar dalam fakta persidangan atau enggak? Itu yang kita coba challenge gitu kan kepada Komisi Judisial. Jadi pada saat jumpa pers malah itu diomongin gitu. Ya, padahal pada saat pengadilannya dan sebagainya tidak terbukti. Betul. Tindakan dia menjelaskan itu juga jadi pertanyaan. Misal contoh begini, Mas Dedi ini gitu kan, kita keep aja gitu ya. Tapi Mas Dedi itu men-spill. Boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Ini di luar selingkuh nggak selingkuh tapi dia spill gitu. Betul. Iya, kan nggak boleh. Dan ini kan institusi Mas Dedi. Iya. Ya kan, sebuah institusi pengadilan yang memang notabene pasti orang akan lebih. Saya cuma mikirin anak-anak aja gitu loh. Betul. Kita mengkip semua ini tiba-tiba, kok
gini Betul. gitu. Tapi kan netizen sekarang kalau kita bicaranya netizen ini kan hukumannya hukuman sosial endingnya kan. Iya. Netizen kan dia kan nggak peduli apakah itu di pengadilan tertutup atau tidak dan sebagainya. Yang keluar beritanya adalah perceraian dan ada perselingkuhan. Itu kan yang keluar kan. Iya betul. Nah, Clickbait-nya gitu. Itu yang digoreng kan endingnya kan. Nah maksud gua adalah di momen ini gua nanya sama lu gitu. Between a friend aja gitu, secara teman aja gitu. Tidak ada perselingkuhan itu. Tidak ada Mas Edi. Dan saya bilang, saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya dan kelakuan saya di akhirat gitu. Karena memang tidak ada perselingkuhan. Oke. Gitu. Iya. Oke. Nah, ingat nggak ada video keluar pada saat itu, pada saat lu jemput anak-anak lu, terus anak-anak lu jangan nanti diomelin. Oh iya. Lalu udah gitu ada suara rekaman juga dan sebagainya. Itu apa sih? Jadi kenapa akhirnya saya mengeluarkan video itu? Saya pun bingung. Jadi di proses perceraian ini saya baru ngomong di sini aja sebenarnya. Jadi anak-anakku itu sebelum aku tinggal aku umroh bulan September, itu sebenarnya kan talak itu udah tanggal 21 April. Talak itu 21 April. Nah, beberapa hari kemudian beliau sudah keluar dari rumah. Nah, saya nggak keluar. Saya di rumah itu tuh, di rumah bersama. Nah, during itu kita co-parenting dengan cara ya udah gantian bolak-balik ke sekolah, siapa yang jemput ya udah gitu segala macam. Udah aman. Tiba-tiba pas saya pergi September umroh, itu saya udah tidak bisa tidur sama anak-anak saya lagi. Karena anak-anaknya nggak mau sama saya juga bingung. Anak-anaknya tidak mau sama ibunya, penolakan. Makanya kenapa di video itu tuh saya tuh kayak sedih bahwa transisi. Anaknya dulu yang selalu aku kan nganterin, ngurusin, bahkan aku tuh bener-bener hands on sama anak-anak aku dua-duanya ini gitu. Kalau orang yang tahu aku gimana di sekolah sama, mereka rebutan lah gitu. Nah tiba-tiba pas during waktu dia sering tinggal bersama di sebelah sana, itu anak-anaknya tuh berubah. Nggak mau sama mama. Nah itulah kata-kata itu juga saya kaget kok anak aku bisa tiba-tiba keluar kata-kata itu ya, anak kecil itu gitu. Jadi itu perubahan yang menurut aku seorang ibu tuh aku lumayan sedih loh. Tiap hari aku bisa kayak nangis kayak. Ini nggak mau tidur padahal ada di rumah lu? Nggak mau tidur dia bareng? Di kantor. Kan dia udah keluar dari rumah, tinggal di kantor. Terus pas aku pergi umroh ya anak-anak tinggal di kantor sama betul. dia. Nah pada saat yang anak-anak nggak mau tidur sama lu itu pada saat? Itu di rumah bersama. Itu sebelum bulan September. Di rumah bersama? Rumah yang lama itu. Rumah yang lama? Posisinya anak lu ada sama lu waktu itu? Waktu itu iya gantian. Jadi kalau misalnya lagi sama aku ya tidur di rumah kita yang lama. Nanti kalau yang jemput dia ya udah nanti tidur di kantor gitu. Berarti pada saat di rumah gitu. Yang lama itu anak lu nggak mau tidur sama lu gitu? Sifatnya berubah gitu? Iya, enggak. Sebelum bulan September tidak berubah. Tapi setelah September saya tidak punya kesempatan untuk tidur bersama anak-anak karena anaknya udah nggak mau sama. Udah nggak mau. Iya, artinya sifatnya berubah. Kan? Sikapnya pun berubah. Tapi kan ada kata-kata di situ dari anak-anak nanti diomelin, nanti dimarahin ayah, bla bla bla. Bener kan? Setahu gue yang gue tonton itu ya. Nanti papa marah. Mama nggak boleh di sini nanti papa marah gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin anak-anak aku trauma ngelihat ya kita kan namanya suami istri kan sering berantem atau apa yang kayak gitu-gitu. Mungkin ya aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu Mas Dedi itu kenapa. Oke, kalau posisi sekarang anak nih gimana? Saat ini aja. Sekarang lagi sama aku. Lagi sama aku karena kemarin beliau lagi pergi ke mana itu saya juga nggak tahu, saya izin untuk mau sama anak-anak spend time gitu, udah saya ambil ya sampai sekarang masih sama saya sih, udah 1 minggu. Udah 1 minggu. Tapi keadaan anak-anak aman, enjoy aja. Namanya anak-anak ya kan, namanya pergantian kan, masih tahu sendiri ya, namanya bapak tuh kan nggak mau ribet ya, pasti pola asuhnya kan berbeda gitu loh gitu ya, sekedar itu aja sih sebenarnya, karena kan juga ibu kan pasti lebih cerewet lah, banyak ngatur jam kan tidur, nggak boleh ini nggak boleh itu, jadi sebenarnya seperti itu aja karena ya
Beda kalau saya tuh nggak hands on dari awal Mas. Jadi aku tuh kan nganterin anak sekolah, ngajarin, ke les apa. Jadi memang bener hands on gitu. Jadi buat aku agak aneh aja nih anak-anak kok tiba-tiba nggak mau sama aku tuh kenapa? Malah gue mau nanya ini, memangnya Hampir 8 bulan kemarin. Nah, memangnya maaf ya Pak ya, ini pertanyaannya begini. Memangnya pada saat itu sebelum ke pengadilan nih, memangnya nggak ada pikiran dari kalian berdua untuk berbaikan? Maksudnya berbaikan? Untuk anak? Maksudnya berbaikan? Tidak jadi cerai? Oh, kalau dari pihak saya sih, saya mempertahankan sampai titik terakhir. Sebelum September saya masih begging. Lu begging? Iya, masih nggak mau. Saya nggak mau cerai, nggak mau. Untuk anak? Iya, untuk anak dan ya saya masih sayang, nggak mau. Karena buat aku perceraian itu nggak ada di kamus hidup aku sebenarnya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga saat itu. Itu sih. Oke. Dan dianya tetap gitu minta untuk cerai? Iya, tetap. Iya. Dan akhirnya di titik saya udah pasrah dan ya udah, saya udah berserah ke Allah. Ya Allah, aku tahu ini tidak enak buat aku, tapi aku yakin ini adalah yang terbaik dan akhirnya saya udah surrender. Saya ikutin aja alurnya. Ini kan banyak yang nanya, kalau memang perselingkuhannya nggak ada dan kelihatan seperti tidak ada, berarti alasan lu diceraikan tuh? Sebenarnya Mas Dedi, perceraian ini tuh nggak baru sekali sih. Sebelumnya juga pihak sana juga udah kepengen. Oh iya? Sempat, iya. Jadi ini bukan satu kali gitu. Oh. Tapi jatuh talaknya baru sekali bulan April tanggal 21 gitu. Sebelumnya sudah, ini sebelum ada kasus itu ya? Ya, sebelum ada kasus tanggal 21 April tahun lalu itu, 2024, itu memang beliau pernah beberapa kali minta cerai. Kenapa? Mungkin memang ada hal-hal yang memang nggak cocok aja mungkin dari pihak beliau gitu ke saya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi lu mempertahankan? Mempertahankan dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk perbaikan lagi, bersama lagi. Ya jadi sampai di titik 21 April itu dia menjatuhkan talak itu. Oh ini tuh minta cerai pertama tuh lama tuh udah lama? Udah beberapa kali. Berapa kali? Ya, tapi kan perceraian dalam Islam itu talak itu kan aku sampai pelajari ya. Kalau sampai aku ke ustadz juga, kalau ada persyaratan berarti itu belum talak gitu. Misalnya gini, kita bisa cerai loh kalau kamu nggak berubah, nah itu tuh belum talak. Jadi ya memang keinginan untuk beberapa kali berpisah itu udah ada gitu. Dan ini sudah lama? Lumayan sih. Udah lama. Oke. Nah perceraian ini anak-anak dikasih tahu nggak sih? Atau anak-anak ini nggak ngerti apapun? Kalau dari sisi aku sih, aku menutupi. Cuman dari sisi sana pas aku tanya anaknya, udah dikasih tahu bahwa papa tinggal di kantor, mama di rumah. Nah akhirnya saya ke psikolog. Akhirnya gimana nih baiknya? Akhirnya pelan-pelan dikasih tahu. Mudah dikasih tahu pelan-pelan. Insya Allah anaknya paham. Jadi sekarang sudah paham? Ya saya nggak tahu dia paham apa enggak. Cuman yang pasti saya pelan-pelan memberi pengertian bahwa mama papa udah tidak bisa bersama. Oke. Tapi mama papa tetap sayang sama Keanu dan Kenzo, tetap ada buat kalian gitu. Pola di luar kasus hukumnya ya, di luar kasus hukumnya, lu apa harapan lu apa sebenarnya? Harapan. Iya. Sekarang ini. Harapannya yang aku sekarang ini hanya untuk anak-anak sih Mas. Sekarang aku hidup buat anak-anak, membahagiain dan membesarkan mereka, karena PR kita sebagai orang tua tuh panjang gitu. Dan apa yang kita lakuin ini tuh bakal di akhirat gitu, maksudnya dengan mendidik anak, apa sebagai ini anak laki-laki. Jadi sebenarnya aku fokusnya ke anak-anak, gimana cara membesarkan dan mendidik anak-anak dengan baik gitu. Oke. Dan pengennya juga bisa bekerja sama dengan bapaknya supaya ini mau gimana pun kondisinya,
Saya udah gagal kita udah gagal sebagai suami istri, saya nggak mau gagal sebagai orang tua. Jadi kita punya anak 2 yang memang harus kita support. Yang penting tuh mereka gitu loh. Gitu. Jadi itu sih harapan aku supaya aku dan dia bisa sama-sama bareng-bareng mendidik dan membesarkan Keanu dan Kenzo bersama. Oke, di luar hakim yang ngomong tadi itu ya, preskon dan sebagainya, di luar itu kan sebenarnya itu yang mau lu luruskan kan sebenarnya. Kan? Betul. Ya di luar itu lu sama Mbak Imi gimana? Apa nih? Sudah ada kesepakatan kah gitu? Belum. Belum ada. Memang kita agak sedikit kesulitan ya. Gitu. Belum kalau untuk ngurus anaknya sudah ada kesepakatan? Belum sih, cuma dari putusan aja 2 minggu itu, tapi belum ada obrolan lagi dari pihak lawyer. Sebenarnya waktu persidangan itu hakim berupaya sih ya untuk mendamaikan, gitu ya. Terutama dalam pendekatan siapa sih yang akan mengasuh anak gitu ya. Karena ini kan anak masih di bawah umur ya, khususnya masih di bawah 12, 5 dan 3 tahun gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kedua belah pihak itu harus masing-masing gitu ya mengasuh anak-anaknya gitu. Nah, itu makanya disarankan untuk bisa yang namanya co-parenting istilahnya waktu itu ya oleh si psikolog gitu kan. Itu sih udah mulai ketemu, bahkan juga waktunya gitu kan. Nah, itu sebenarnya mencerminkan dari putusan sekarang sih terkait dengan co-parenting ini. Nah, tetapi kan persoalan tentang tata laksana gitu ya. Tata laksana itu dalam bentuk bagaimana ya Mas? Jadi tanya itu. Nah, waktu itu kan masih diserahkan kepada para pihak gitu kan. Ya udah kalau misalnya kayak gitu coba deh pola pergi ke menemui anak-anak waktu itu di sekolah ya, dan kemudian kasih aja. Kalau misalnya pertanyaan waktu itu kan nanti nangis anaknya. Lah, nangis sama ibunya nggak apa-apa. Emang kenapa emang kalau nangis sama ibunya gitu kan gitu jadinya gitu kan. Nah, jadi kesepakatan di persidangan waktu itu ya nggak terrealisasi, terutama untuk mengkonsepsikan antara pola dengan Mbak Im terkait dengan bagaimana sih kita mestinya gitu kan untuk bisa sama-sama ya. Kan sebenarnya keputusan pengadilan apapun itu ya, apapun itu sifatnya hukum ya, betul ya. Tapi kan sebenarnya untuk pengolahan asuh anak itu kan harusnya personal kompromi kan. Itu udah dilakukan belum sih? Dengan Mbak Imnya sendiri, oke nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Belum? Kan belum putusan juga baru tanggal 16 kemarin. Belum. Oke, nah berarti sekarang gimana dong? Belum ada omongan. Nah, berarti sekarang siapa yang jemput anak yang? Sekarang masih di aku. Anaknya masih di aku. Karena kan 8 bulan juga kemarin gak tidur bersama kan. Jadi sekarang kan seperti kata beliau juga bonding dulu. Nah ini adalah momen sebenarnya anaknya happy-happy aja kok gitu. Anaknya tuh happy. Anaknya tuh butuh kedua orang tuanya. Happy kok sama aku juga gitu. Tapi memang kita belum ada kesempatan untuk ngomong lebih lanjut. Nanti gimana ke depannya belum ada. Oke, karena sebenarnya ada juga perceraian yang baik-baik sama anaknya, bahkan ayah ibunya masih bisa jalan bareng tuh sama anak-anak. Iya, kita semua berharapnya seperti itu, Mas Dedi. Mas Dedi. Sampai detik ini polanya udah, maksudnya masih tetap berhubungan dengan mantan suami? Masih. Oke. Berkomunikasi. Iya. Bukan berhubungan. Iya, kan berhubungan banyak ya. Komunikasi. Ya, jadi sekarang ini akan ke yudisial. Iya, yudisial. Saya luruskan dulu ya. Pertama sebenarnya kan hak asuh itu kan mesti kalau misalnya di bawah 12 tahun kepada ibu. Kemudian kepada saudara perempuan dari ibu, kemudian kepada ayah, kemudian saudara perempuan dari ayah gitu kan. Dari 4 pilihan ini hakim menetapkan joint custody namanya. Nah, soal tata laksana itu yang Mas ditanya gitu kan. Bagaimana apakah sudah ngomong atau enggak. Nah, itu hanya berlaku kalau semisalnya ini kan baik-baik aja. Saya punya teman juga gitu kan memediasi itu.
kedua orang tua sepakat, tapi dalam konteks diselesaikan dulu yang lain-lain, baru soal anak, dan kemudian mereka setelah bonding semuanya gitu. Itu mah baik-baik aja gitu kan. Tapi kan ini kan ada gugatan, ada permohonan untuk talak gitu kan. Jadi itu tidak bisa dilakukan, apalagi pada saat ini awalnya kan Paula minta hak asuh di dia, pihak sana minta hak asuh pada dia. Nah, hakim mempertemukan itu dan custody aja. Tapi tentang talak sana itu belum gitu kan. Nah, tapi memang dalam putusan itu meminta agar kedua belah pihak itu bisa mematuhi. Ya, nah itu memang ke depan itu akan dicoba untuk bisa bisa Tapi Paula bertemu ya. menerima tidak keputusan tersebut? Soal joint custody dia relatif gimana? Saya tidak, saya menerima co-parentingnya. Oke. Ya. Jadi Saya tidak keberatan dengan co-parenting. tidak ada keberatan dengan itu. Dengan co-parenting. Co-parenting. Pola asuh. Ya. Artinya tetap maunya bersama Paula. Iya dong, kalau co-parenting bukan tinggal bareng, belum beda Co-parenting arti. itu bersama-sama. Bersama-sama Oke. ngasuh. Ya itu saya tidak keberatan. Oke. Tapi kalau yang itunya ya Ya. tahu. Persoalannya kan begini sebenarnya. Ketika pada saat konferensi pers itu dibuka itu semua gitu ya, dan kemudian setelah itu dikatakan dia selingkuh sampai kepada nusus tadi dibilang durhaka gitu ya. Nah itu yang menurut kami menjadi pertanyaan gitu kan. Kenapa kok ini didalilkan seperti ini dan kemudian itu diutarakan gitu kan. Ya di publik gitu Di ya. publik gitu kan. Sementara ini kan ada privasi yang harus ditutup karena ini persidangan tertutup gitu kan. Bahwa itu akan akan dipublis di website, iya. Sebagai pertanggungjawaban itu namanya pelaksanaan dari akuntabilitas. Itu oke, nggak masalah gitu. Dan itu pun nanti akan ditutup gitu kan. Tapi ini belum loh. Tujuannya apa? Untuk membuat orang itu tidak mengetahui secara pasti ini siapa. Nah itu makanya nanti publis putusannya 2-3 bulan lagi. Supaya orang tidak mengetahui sebenarnya ini putusan atas nama siapa gitu. Tapi orang bisa mengetahui bahwa apa yang ada di situ, apa kaidah yang ada di situ, apa yang mesti dicontoh di situ, orang bisa tahu gitu. Itu akuntabilitasnya gitu. Tapi ini disebut gitu. Ya. Itu jadi problem. Nah itu terkait dengan perilaku. Nah makanya kita bilang tuh ke Komisi Yudisial, yang begini-gini sebenarnya patut diduga sebagai pelanggaran perilaku atau enggak sih sebenarnya? Itu makanya kita tanyain. Ya menurut Ya. Anda kenapa? Apanya? Kenapa ya publikasikan? Nggak tahu, tanya ke Mas dong. Malah saya tahu gitu kan. Karena begini, maka saya tanya gitu kan, kenapa itu sidang dibuka? Sementara kita kesepakatannya ekor untuk memberikan dari putusan satu. Kemudian kenapa itu dipublis? Memang sepenting itu. Sama aja kok dengan perkara-perkara yang lain. Kebetulan aja itu adalah artis. Dan kemudian apa sedahsyat apa? Oke. Kan gitu. Saya paham sih. Tapi terakhir ya, saya penasarannya sih ini doang. Ini saya penasaran gini, kalau sudah publik, udah publik Ya. dong, udah publik dong, dan Paula punya peluru-peluru, kenapa Paula tidak mau menceritakan sebenarnya di publik juga? Karena saya kan bilang saya nggak mau perang media aja sih, perang di publik saya nggak mau. Karena harus ada 2 anak ini yang saya jaga, Mas. Nggak mau. Tapi di sini karena kemarin udah masif tentang selingkuh dan saya tidak melakukan perselingkuhan itu dan tidak ada perselingkuhan itu, dan itu yang harus saya katakan bahwa tidak ada perselingkuhan. Karena nantinya nih anak-anak aku bisa akses nih gitu. Oke, tapi kekurangan pihak sebelah Anda tidak mau bongkar, gitu kan intinya? Gitu kan intinya? Iya. Oke. Jadi yang Anda bela adalah hak Anda doang ya? Iya, buat anak-anak. Buat anak-anak ya? Anak-anak dan kedua orang tua Bahwa aku. tidak ada perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan. Dan di sini juga aku mohon, maksudnya sebenarnya perceraian itu kan bisa baik-baik aja gitu loh. Jadi cerai aja gitu. Saya tahu gitu kalau memang udah nggak mau atau udah cerai aja, nggak perlu sampai menjatuhkan atau membunuh karakter ibu dari anak-anak gitu loh. Karena ini kan panjang. Anak-anak ini kan bertumbuh akan terus dan jejak media digital akan terus ada ya. Gitu. Apalah kalau tidak ada perselingkuhannya, berarti kan pihak ketiga tadi yang dianggap tersebut juga dirugikan, no?
Iya, Banget. harusnya. Banget. Ada ya kalau kita berpikirnya Iya. logika kan juga Iya, banget. dirugikan juga dong. Banget. Oke, tapi dari pihak ketiganya tidak ada tuntutan dan sebagainya? Saya tidak tahu ya. Semua itu saya tidak bisa kontrol apa yang tidak bisa dikontrol gitu. Pihak luar apa segala macam. Cuman yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pihak ketiga ini itu saya berhubungan baik, berteman baik dan juga bersama istrinya. Jadi memang percakapan itu biasanya atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu. Mereka berteman juga sudah lama. Jadi itu sih sebenarnya. Dan pihak ketiga ini dengan istrinya tidak cerai kan? Tidak. Enggak. Memang tidak ada apa-apa, tidak cerai. Nah, kita berteman aja. Iya, masih temenan dengan istrinya? Masih. Ada yang aneh dari cerita ini. Iya, masih berteman. Cuman ya saya berharap ya semuanya apapun itu yang terbaik aja sih Mas gitu. Saya berada di sini itu untuk anak-anak. Ya. Ini pertanyaan TV sih sebenarnya. Ini pertanyaan TV nih. Tapi anak-anak lu kan mungkin saat ini belum ngerti. Belum ngerti. Tapi kan satu saat dia akan beranjak dewasa ya. Iya. Dan kan video ini kan adanya selamanya nih. Iya. Nggak akan pernah hilang nih kan. Gitu kan. What do you want to say to them? Aku akan bilang yang selalu aku tanamkan sampai detik ini aku bilang. Anggaplah anak-anak lu nonton nih sekarang waktu dia dewasa nih. Atau udah ngerti. Aku akan selalu bilang gini, tetap sama. Keanu Kenzo, mama itu akan selalu ada dan selalu sayang sama Keanu Kenzo dan juga papa. Saya selalu minta maaf ya Keanu Kenzo, bahwa mama udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Keanu Kenzo harus tahu bahwa jangan pernah percaya dunia luar gitu. Keanu Kenzo harus percaya mama bahwa mama akan selalu sayang dan ada buat Keanu Kenzo. Itu aja. Gue yang sedih lo yang ngomong. Iya. Dan itu aku tanamin dari sekarang. Saya selalu kalau ketemu Keanu Kenzo, mama sayang. Keanu Kenzo juga harus ya sayang sama mama papa gitu. Itu. Apalagi yang bisa aku lakuin, cuman itu aja. Itu Mas. Yeah. Tapi I think at the end of the day kan benar atau salah time will tell ya. Pada akhirnya kan time will tell ya. Maksudnya gue rasa ketika anaknya sudah mulai ngerti dan sebagainya juga ya kebenaran mereka punya feeling lah sebenarnya gitu. Punya feeling untuk melihat seperti apa ibunya, ayahnya, apakah mereka begini atau siapa tahu satu saat maksudnya co-parentingnya bisa berjalan dengan baik kan, itu kan harapan kita itu kan bukan udah cerai ya sudah gitu mau apa lagi gitu kan. Ini kan yang dipertahankan kan anak-anaknya. Gue tuh selalu takutnya gini, perceraian tuh kan nggak selalu broken home gitu loh. Betul. Iya gitu. Is broken home tapi jangan sampai jadi broken kids gitu kan intinya kan. Betul. Iya, gue juga cerai maksudnya. Aska juga anak dari perceraian juga, tapi kan gue juga harus jaga Aska dari hal-hal yang dia dengar bapaknya gini atau ibunya gini dan sebagainya. Yang penting dianya jangan terpengaruh sama luar Betul. gitu. Itu yang selalu saya katakan juga. Iya. Jangan pernah pengaruh sama luar, jangan pernah dengarkan luar. Kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kontrol. Tapi you know what? Mungkin terakhir nih, terakhir. Anyway, terima kasih ya Mas ya untuk keterangannya semua nih. Jadi kita tuntut judicial gitu ya. Bukan. Salah ngomong. Maksudnya kita itu meminta pertimbangan dari Komisi Yudisial. Apakah perilaku yang dilakukan yang diduga dilakukan oleh hakim, apakah itu melanggar etik atau tidak ya, gitu. Atau ini kan sebenarnya ada pilihan-pilihan hukum yang lainnya terkait dengan ini ya. Karena kan dengan perbuatan tersebut itu kan berkibat negatif loh. Ya, betul. Itu sebenarnya apalagi kita untuk anak-anaknya nanti. Iya,
Ya, gue tutupnya begini kali Paula. Maksudnya, at the end of the day, gue juga cerai juga kan. At the end of the day, love cannot lie kok. Cinta tuh nggak bisa bohong kok. Dan anak-anak itu akan merasakan cinta sebenarnya. Akan merasakan kasih sayang sebenarnya. Iya. Kalau itu kuat dan itu kuat sekali, gue rasa anak-anak gak akan peduli apapun omongan orang. Nggak peduli omongan orang. Gue punya anak kasih bicara, saya kan kalau lagi diserang netizen, habis-habisan gitu kan. Apapun yang dikatain orang ke saya dan sebagainya, anak gue gak peduli. Selama lu kasih cintanya terus ke mereka, kasih terus, mereka gak peduli. Mereka cuma lihat lu. They don't care about the other people sih. Mau orang ngomong apapun, you're still their mom. Yeah. And you always be their mom. Forever. It will be okay. Time will tell. Take care ya. Pokoknya gue doakan yang terbaik. Amin. Makasih Mas Didi. Okay, let's close this.